Oke, selamat pagi teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita aktivitas, kita akan renungan dulu. Kita menyanyikan pujian. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu dengan haleluya. Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu dengan haleluya. Bapa ku cintakan, Bapa ku Paman Tuhan. Bapa, Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur Bapa untuk kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kami adalah semua baik. Karena itu kami memuji dan memuliakan nama Bapa. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami terlebih dahulu meminta supaya Tuhan Allah yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami dapat melakukan firman ini Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur, amin. Amin. Renungan kita lanjutkan dari Markus 7 ayat 31 sampai ayat 37. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuan bersekutu jahat gara-gara mendengar tinggal dia, lalu datang dan bersekutu di depan itu. Perempuan itu seorang menyanyi bangsa seluruh Indonesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Sampai di situ pembacaan kita. Perempuan Sirofenisia yang percaya ini bukan orang Yahudi ya. Ini dia. Lalu Yesus berangkat dari Genesaret ya, dan pergi ke daerah Tirus. Daerah Tirus itu adalah daerah bangsa-bangsa lainnya, yang mana pada waktu itu bangsa Israel tidak bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu dianggap bangsa kafir. Bahkan ada stigma di tengah-tengah masyarakat Yahudi bahwa bangsa-bangsa lain itu adalah dikatakan sebagai anjing atau binatang ya. Jadi mereka menganggap ras mereka itu adalah ras yang unggul, yang lain itu ras yang rendah gitu. Kita melihat waktu Karena yang bangsa yang pilihan Tuhan itu adalah bangsa Israel. ya, Jadi bangsa lain itu bukan bangsa yang percaya sama Tuhan. seorang wanita yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub itu kan Samaria. ya di Samaria.
Tuhan Yesus minta ayat pada dia. Pak, perempuan itu berkata bahwa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan kita. Lalu kenapa meminta ayat pada saya? Kalau engkau tahu dengan siapa yang kau bicara, percaya engkau akan meminta ayat kepadanya. Artinya apa? Bahwa memang orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang-orang asing. Karena murid-muridnya juga disuruh untuk ini kan, memberitakan firman kan, orang-orang. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangan jelasnya. Kenapa ya Tuhan Yesus tidak mau ada orang yang mengetahuinya? Karena dia nggak pengen semua ini bergerombol mengambil membuat masak. Dia pengennya tapi Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat tersungkur. segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di kakinya. Perempuan itu seorang namanya. Jadi kita belajar dari seorang perempuan ini kan, membahas tentang seorang perempuan. Meskipun seorang perempuan ini tahu bahwa stigma itu sangat kuat di tengah-tengah masyarakat, tetapi karena situasi yang mendesak, dia melakukan itu. Ya, situasinya mendesak karena anaknya yang perempuan kerasukan roh jahat. Dia tahu, dia sudah mendengar banyak hal tentang Yesus dan Tuhan Yesus ada di daerahnya. Maka dengan segala daya upaya dia lakukan untuk berjumpa dengan Yesus. Ya, dia melanggar budaya yang pada saat itu yang membuat jarak antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang asing, orang-orang lain selain orang Yahudi. Tapi karena kebutuhan itu, dia mendesak, sangat mendesak, dia datang pada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang lebih dahulu. Anak-anak yang dimaksud ini siapa? Orang-orang Yahudi. Kamu mau ambil bahasa kok? Orang-orang Yahudi. Tapi perempuan ini berkata bahwa dikatakan siapa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang ada di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi roti itu adalah lambang daripada firman Tuhan. Jadi memang Tuhan Yesus berkata bahwa aku diutus kepada domba-domba yang hilang katanya. Domba-domba hilang itu adalah bangsa Israel. Tapi Tuhan perempuan itu berkata bahwa remah-remah yang jatuh dari menjatuhannya juga dimakan oleh anjing. Dia tidak tersinggung dengan perkataan itu karena memang itu kasar sekali. Mungkin kalau sekarang itu dikatakan rasis ya, ya kan? Bagaimana hukumannya bagi seorang yang rasis sekarang ini? Jadi hukuman harus penjara. Tuhan Yesus mengadopsi istilah pada waktu itu yang berkembang di masyarakat, sekaligus juga mengkonfirmasi dengan peristiwa ini bahwa Tuhan menerima orang-orang non-Yahudi. Ya, orang ini yang seorang perempuan ini mendengar Tuhan Yesus. Iman timbul dari pendengaran akan firman, mendengar kabar tentang Yesus, dan dia mempercayai itu. Tapi di dalam perjanjian lama juga banyak orang-orang asing yang menggabungkan diri dengan umat Tuhan, dan Tuhan menerima mereka. Dan mereka termasuk dalam tokoh-tokoh besar. Contoh, seorang Rahab itu kan seorang maksudnya apa? Rahab. Itu loh. Ya, tembok Yeriko itu kan. Bahkan dari Rahab lah yang kawin dengan Salmon. Yang terus Salmon peranakan Nahas memperanakan Boas. Dan Ruth juga seorang asing, seorang bangsa Moab. Beda dengan adiknya, siapa namanya itu? Ruth dan Orpa yang memilih mundur di tengah perjalanan. Kalau Ruth berkata, Tuhanmu lah Tuhanku, Allahmu lah Allahku, di mana engkau mati, di situ pun aku mati. Itu perkataan Ruth kepada Naomi ya. Artinya bahwa setiap orang, bukan pada zaman setelah bangsa Israel, setiap orang yang menggabungkan diri dengan umat Tuhan, Tuhan tidak tenang dari orang itu. Bangsa Israel dipilih Tuhan secara khusus hanya sebagai contoh, tipe
bagi bangsa-bangsa lain. Bagaimana orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bagaimana orang-orang yang tidak sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Itu bangsa Israel memakai itu dua-duanya. Ketika bangsa Israel sungguh-sungguh mentaati perintah-perintah Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi atas mereka. Dan bagaimana mereka memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan, Tuhan membuang mereka. Yang kita tahu mereka, Tuhan membuang bangsa Israel ke Babel, membuang bangsa Israel ke bangsa-bangsa lain, 10 suku itu dibuang ke bangsa-bangsa lain. Nah, ya. Kenapa kita membahas itu? Karena kita membahas seorang perempuan yang non-Yahudi, seorang perempuan Yunani, Syro-Fenisia yang percaya pada Tuhan. Bagaimana kita melihat dalam bacaan kita ini, iman berdampak bagi orang lain ya. Kalau saya membuat inti dari renungan ini adalah iman yang berdampak buat orang lain. Bagaimana seorang perempuan ini anaknya bisa, roh jahat itu keluar dari anaknya itu melalui perbuatan daripada tindakan dari ibunya, ya. Kalau kemarin kita renungan kita kemarin, seorang perempuan yang pendarahan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, ya kan? Itu imannya dia yang menyelamatkan dia yang datang kepada Tuhan. Kalau ini, seorang ibu ini juga datang, pasti menyelamatkan dia juga dan menyelamatkan anak, ya. Anaknya, roh jahat itu keluar dari anak. Setan sini katakan. Di atas disebutkan roh jahat, terakhir disebutkan sedang setan itu sudah keluar. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Artinya bahwa perempuan ini tidak tersinggung dengan perkataan Tuhan Yesus. Ya, justru dia fokus kepada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya anaknya sembuh, supaya roh jahat itu keluar dari anak. Ya, jadi begitu juga dengan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, fokus kita harus jelas, ya, bukan mencari pembenaran diri. Perempuan ini tidak berkata, wah Tuhan rasis, Tuhan kejam banget ya, kok Tuhan mau begini? Nggak begitu dia. Dia nggak ada pembelaan diri, tetapi dia mencari peluang dalam perkataan Tuhan Yesus itu. Dia merendahkan diri, karena memang sejak awal dia sudah percaya kepada Tuhan, dan dia tahu hanya dia yang dapat melakukan itu, Tuhan Yesus. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana juga perjalanan Tuhan Yesus ke sana sudah dirahasiakan, tetapi tetap saja ketahuan sama seorang ibu ini. Ya, mau nggak mengatakan kamu? Jadi apa yang bisa kita pelajari dari ibu ini? Bisa kita Sabar, bijaksana, terus dermawannya di mana nih? Tekun, terus apa? Apa lagi nak? dan kesal. Kalau kita direndahkan orang, kita tidak boleh kesal. Sini ya, diajarkan sama Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus kagum dengan sikap dari ibu ini, karena Tuhan Yesus sudah bilang dia seperti mengumpamakan bahwa mereka itu adalah ibu ini adalah anjing, tapi malah dijawab sama ibu ini dengan apa? Iya benar katanya, benar apa katanya? Benar Tuhan. Benar Tuhan. Itu menandakan suatu kerendahan hati, suatu kerendahan hati, mengatakan bahwa benar Tuhan. Tapi anjing yang di bawah meja itu makan dari Sisa remah anaknya. Jadi sungguh luar biasa seorang ibu ini kok bisa ya dia begitu hatinya rendah, terus yang direndahkan dia tidak marah. Jadi bagaimana dengan kita? Kita nggak usah direndahkan seperti itu, dianggap seperti apa anjing atau apa. Kadang-kadang kita tidak dikasih pinjem apa yang kita mau aja sama orang lain, kita bisa kesal. Tapi sebenarnya ini enggak termasuk kasar juga. Kenapa? Tuhan sudah disebut Yesus anak domba Allah. Jadi sebenarnya ini adalah bukan makna yang sesungguhnya. Kita ketahui kalau anjing itu di rumah, anjing yang makan remah-remah itu kan anjing ada di dalam rumah. Artinya ini bukan anjing liar, ini adalah anjing yang baik dan dipelihara oleh tuannya. Jadi sebutan ini sebenarnya tidak ini banget, bukan seperti anjing-anjing liar yang ada di sana. Bahkan memang seperti baik. Ini kan antara seorang anak dan anjing, bukan sih?
manusia dan anjing. Iya. Nggak ada masalah. Bagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa anjing itu juga disayang. Dan stigma pada waktu itu memang masa-masa itu disebut anjing. Iya, tapi kan dibilang bahwa saya mau datang untuk kasih makan anak-anak dan anjing. Kok nggak mau gitu? Ngerti, cuma Jadi dia datang itu, saya datang bukan untuk kamu, untuk anak-anak saya, iya. bukan untuk anjing, udah. Biarlah anak-anak yang dahulu Tuhan. Iya. Mengerti apa yang anjing itu. Tapi di sini, kenapa saya pikir kenapa perikop ini dibuat supaya kita belajar dari seorang ibu ini. Bahwa kita harus menerima posisi kita sekarang ini gitu. Kita mau direndahkan, dia tidak marah, dan ketika kita bisa menjaga hati kita bahwa kita akan menjadi pemenang. Itu yang kadang-kadang yang Tuhan pengen dilihat dari kita, bahwa kita ketika kita menghadapi sesuatu hal yang sulit, kita tetap merendah kepada Tuhan. Kalau Bapak melihat ini, Tuhan Yesus tidak sama sekali tidak termasuk merendahkan perempuan ini. Terus? Dia hanya memuji perempuan ini. Ya, ujiannya itu apa? Memang, jadi misalnya gini, ada kesaksian. Si orang raja punya anak-anak, dia seperti biasa makan bersama-sama dengan anak dalam satu meja. Tapi kemudian anak-anak ini menjadi bukan anak-anak yang baik, bukan anak-anak yang setia. Akhirnya berlaku tidak baik. Akhirnya apa yang terjadi? Dia cari orang lain supaya bisa makan bersama-sama dengan dia. Ini sama, jadi ini masih sama-sama manusia itu. ini artinya sama aja, Mas. Emang yang lain itu dianggap anak enggak kan? Itu hanya perumpamaan aja. Iya, ini kan perumpamaan. Bahwa ada memang prioritas, itu artinya prioritasnya Tuhan Yesus datang kepada bangsa Israel, orang Yahudi. Ditanya yang terjadi dengan orang Yahudi apa? Menerima atau menolak Yesus? Menerima atau menolak Yesus? Orang Yahudi. Siapa yang menerima? Secara nasional, orang-orang Yahudi itu menolak Yesus. Pemuka-pemuka agama bangsa Israel itu menolak Yesus. Kalau Tuhan Yesus diterima, nggak mungkin diselipkan dong. Yang menerima hanya sekelompok kecil orang-orang, yaitu murid-murid. Iya kan? Iya nggak? Iya, jadi itu artinya. Jadi saya melihat Tuhan Yesus bukan merendahkan sih. Tetapi memang perempuan ini dia tahu diri bahwa memang bukan dia yang diutamakan. Tetapi sekarang orang yang diutamakan tidak memperdulikan. Ya sekarang diberikan kepada dia, makanya Tuhan Yesus mengangkat dia. Tuhan Yesus memuji seorang perempuan ini. Jarang-jarang seorang perempuan Tuhan Yesus memuji seseorang. Tapi Tuhan Yesus memuji iman dari seorang ini. Kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lain ya, dalam versi yang lain, Matius, gitu ya. Jadi apa yang didapat dari sini? Bahwa kita nggak boleh merasa minder dengan status kita yang seperti sekarang ini. Kita harus menjadi apa adanya, datang kepada Tuhan. Kita datang dengan kesungguhan, dengan fokus tujuan kita mau ngapain. Ya. Tujuan kita mau datang kepada Tuhan mau ngapain sekarang. Ya. Kita mau seperti Yesus, menjadi teladan kita. Itulah tujuan kita sekarang, karena supaya roh jahat yang ada di dalam diri kita itu keluar. Roh jahat itulah yang seringkali, roh jahat itu, iblis itu menggoda kita melalui pikiran kita, ya. Lebih berbahaya orang yang dirasuk pikirannya daripada orang yang benar-benar kerasukan pikiran. Si Petrus kerasukan roh jahat nggak? Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, nyalain kau iblis, pikirannya. Jadi bukan roh jahat ya, tapi pikirannya itu. Ada orang tidak dirasuk jahat secara tubuhnya, tapi pikirannya dipakai oleh setan. Itu yang lebih berbahaya. Kalau roh jahat, dia masuk dalam diri seorang, dia hanya membinasakan orang itu. Tetapi kalau roh jahat masuk ke dalam pikiran seseorang, orang ini dipakai sebagai alat, ya kan, untuk membinasakan orang lain, menyesatkan orang lain, ya kan. Itulah contohnya seperti Yudas. Si Yudas bukan lagi dia sudah sama dengan iblis, ya kan, sampai dia mengkhianati Yesus.
Jadi untuk sekarang ini, ya ini kita lawan sekarang supaya pikiran kita, hidup kita seterusnya dituntut oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, gitu ya. Karena di sini dikatakan anaknya yang kerasukan roh jahat. Kerasukan roh jahat itu katanya lebih mudah disembuhkan daripada orang yang kalau sudah pikirannya dipakai. Ya kan? Seperti Yudas tidak bertobat, mengeraskan hati. Petrus bertobat. Ya. Jadi itu firman kita sekarang. Kita fokus kepada tujuan kita, bahwa kita tidak bisa melawan setan dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Kita sanggup gak melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri? Enggak sanggup lah. Kata abang sanggup mah? Enggak tahu. Jadi siapa yang melakukan firman Tuhan itu kalau kita nggak sanggup? Hidupku bukan aku lagi. Tapi Tuhan. Waduh, abang, syukur abang. Jadi kita nggak bisa sendirian ya. Tuhan yang ada di dalam diri kita. Itulah cara kita mengusir roh jahat. Bagaimana seorang perempuan ini memiliki iman yang berdampak kepada orang lain, kepada keluarganya terutama ya, anak perempuan ya. Jadi kita juga begitu. Adik mempunyai kehidupan yang berdampak bagi mama, bagi bapak. Caranya seperti apa? Caranya seperti apa? Berdampak itu yang seperti apa? Datang kepada Yesus. Iya kan? Datang kepada Yesus. Jadi orang yang datang kepada Yesus tidak pernah ditolak oleh Yesus. Dan orang yang datang kepada Yesus pasti akan berubah. Karena Yesus adalah firman hidup. Iya kan? Begitu caranya. Perempuan ini datang kepada Yesus enggak? Sudah dirahasiakan, dia mencari. Artinya perempuan ini berusaha. Kalau hanya kita hanya datang kepada Yesus tanpa ada ini, tanpa ada modal kita. Modal kita apa? Modal kita yaitu dengan sikap kita. Kalau misalnya hanya begitu aja, saya pikir semua orang datang kepada Yesus. Jadi memiliki motivasi yang benar untuk datang kepada Tuhan. Perempuan ini motivasinya benar nggak? Itu. Motivasinya itu, maksud kedatangan itu mau ngapain? Ya, kan? Jadi memang kita datang, segitu banyak orang yang datang kepada Yesus, tapi yang datang yang benar-benar yang mempunyai dampak yang baik itu pasti berarti yang memiliki pribadi yang baik. Dan untuk memiliki pribadi yang baik tidak begitu aja, tapi dengan belajar setiap hari gitu. Jadi nggak hanya sekedar oh iya datang aja. Misalnya gini nih, ibadah aja. Banyak orang yang datang beribadah tanpa Tuhan Yesus. Tapi kalau nggak ada mempersiapkan diri dia, hati dia untuk bagaimana caranya untuk datang kepada Tuhan Yesus, itu satu kualitas yang baik, bukan sia-sia. Jadi yang rutinitas datang kepada Tuhan ada motivasi yang benar. Jadi tujuan kita adalah bahwa kita datang kepada Tuhan dan memiliki motivasi yang benar. Kita dengan kerendahan hati dan mau berubah. Ingat tadi, di sini karena berbicara roh jahat, tetapi ada yang lebih bahaya dari roh jahat. Ketika pikiran kita dikuasai oleh setan dan dipakai setan untuk menjadi alatmu, itu lebih berbahaya ya. Ya, nggak lari kan dari memang kita kan? Ini kan berbicara roh jahat. Tapi memang ini kita Pak, inti dari renungan ini adalah kita belajar dari seorang perempuan Minahi ini. Itu kok intinya kan? Iya. Yang memiliki kualitas yang bagus lah, hati-hati yang motivasi yang benar. Dan dia juga kesungguhan untuk mencari Yesus. Sudah dirahasiakan gitu aja, dia tahu. Kan banyak katanya, nggak hanya dia sebenarnya, tapi yang ditulis dia kan? Yang ditulis dia. Kenapa itu ditulis? Karena kita mau belajar dari perempuan yang seperti ini, gitu, ya kan? Jadi kenapa ini jadi perikop yang dibahas? Karena kita diinginkan Tuhan bahwa kita mau belajar dari seorang perempuan yang seperti ini, yang tegar, yang kuat, yang rendah hati. Jadi kita pun seperti itu di dalam hidup kita, maka kita pun akan berhasil mendapatkan tujuan kita. Bahwa kalau kita mencari Tuhan, Tuhan juga peduli dengan keluarga kita. Ya kan? Seorang perempuan itu mencari Tuhan, dan anaknya dipulihkan. Jadi kita intinya adalah apa? Kita harus belajar mempunyai kualitas hidup yang baik dengan belajar dan belajar. Jadinya kita Tuhan pun akan bangga dengan kita. Tuhan ini bangga loh sama perempuan ini. Jadi kita juga pengen bahwa Tuhan juga bangga sama kita. Pengen nggak sih? Itu
dengan memiliki kualitas yang hidup yang baik. Dia nggak asal-asal datang. Jadi banyak orang di dunia ini datang langsung ke gereja ini, tapi ada kan yang memiliki kualitas yang Tuhan mau. Ada keseriusan dalam beribadah, yang kita beribadah dan bersikap yang benar. Dan itu enggak, Setelah itu kita tunjukkan dalam dan itu enggak muncul begitu aja kalau kita nggak melatih dengan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Jadi adalah perkara kecil, itu perkara yang besar. Jadi Jadi kalau lihat hal kecil, kita siap ya lulus. untuk menjadi orang yang dibanggakan oleh Tuhan. Ya, saya lebih pintar. Ibu mama, makin amat. Depan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku ke dalam jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Padamu merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari, jadi pelita gambar mencari jiwa Tuhan yang sesat di tengah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak dapat jalan Sendiri, sertamu itulah doaku. ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadi berita dengan menjadi domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, Itulah kerinduan jiwaku. Kita berdoa. Amin. Oke teman-teman, sampai sekian dulu renungan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Bye.